Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ziraldul Kutsia. Saya di kelas MI 4B. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah rancang bangun jaringan komputer dengan soal yang diberikan, yaitu kita lihat dulu di PPT-nya. Yaitu sini judulnya adalah panduan esensial untuk memulai hingga menengah ya. Sini diberikan soal, yaitu soal pertama ada 4 soal. Soal pertama konfigurasi router on stick ya, lalu konfigurasi single area, lalu implementasi DHCP relay, lalu penerapan extension ACL. Oke, langsung saja kita di sini mengerjakan soal pertama dulu, yaitu buat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20 pada switch hubungkan ke router menggunakan mode terang. Konfigurasi dua sub interface di router dengan IP gateway masing-masing, dan pastikan PC antar kalian bisa saling ping ya di akhirnya. Oke, langsung saja kita buka dulu Cisco packet tracer kita. Sini kita buka dulu. Oke, langsung di sini kita akan menambahkan dua PC ya. Sini kita bisa kontrol. Lalu kita tambahkan satu switch. Oke, switch yang ini aja. Satu, lalu di sini ada router juga ada satu ya. Oke, langsung saja kita hubungkan dulu pakai kabel automatic ini ya. Sini dari PC ini ke sini. Lalu dari PC ini ke sini, lalu dari switch ke router. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switchnya terlebih dahulu ya. Kita ini masuk ke CLI, lalu kita enter. Sini kita enable const. Di sini kita akan buat VLAN-nya dulu ya. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 10, name VLAN 10. Lanjut ada VLAN 20, name VLAN 20. Oke, sudah. Nanti kita akan melakukan interface ya. Pertama ada FA011 ya. Sini kita bisa ketikkan untuk mengarah ke PC ini ya. FA011. Kita switch mode akses. Kita switch adjacent VLAN 10. Exit, lanjut interface FA012 yang mengarah ke PC sebelah yang bawah ya. Sini kita FA0/2. Lalu switch mode akses, terus switch akses VLAN 20. Oke, sudah. Lanjut kita akan terang ke router ya. Sini kita bisa lihat ada FA0/3 di sini. Kita ketikkan enter FA0/3. Lalu switch mode access, switch mode terang maksudnya. Mode terang. Lalu kita exit. Oke, sini kita bisa cek dulu ya. Misal ini. So, brief. So, oke, sini kita bisa lihat ya.
udah VLAN 10, ini VLAN 20 itu statusnya aktif ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke router ya. Sini kita ke CLI, di sini ada tulisan ini, kita klik no aja. Sini kita enable conte. Lalu kita akan sesuaikan interface-nya ya. Sini ada FA00 ya. Sini kita lihat int FA0/0 dan juga encapsulation dot 10 ya. Encapsulation dot QQ. Oh, di sini saya lupa untuk no shutdown-nya ya. Sini kita coba ulang aja. No shutdown. Sini kita bisa exit dulu. Kita masuk ke VLAN 10 dulu ya. Itu int fa 0/0.10 ya. Lalu encapsulation.q kita di sini 10 ya. Kan ini VLAN 10. Lalu untuk IP address-nya itu 192.168. Sini saya menggunakan 10.1 ya. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, lanjut kita exit. Lanjut kita sub interface untuk VLAN 20 nya. Sini int fa0/0.20 encapsulation tadi sama 20. Lalu kita setting IP address-nya 92.168.20.1 ya. Lalu 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu exit. Sini kita bisa cek to show IP interface brief. Oke, sini kita bisa lihat statusnya up semua ya. Up gitu ya. Oke, lanjut kita set PC-nya ya. Kita ke PC-nya dulu. Sini kita ke desktop, kita ke IP configuration. Di sini kita pilih static aja ya. Kita otomatis ini manual aja. 192.168.10.10 ya. Lalu untuk standarnya 255.0 sama ya. Lalu default gateway-nya yaitu 10.1 ya. Oke, sudah. Lanjut ke PC 2. PC yang 2 ini ke desktop, configuration di sini 92.168.20.10 ya. Subnet mask-nya sama. Lalu ini gateway-nya 192.168.20.1. Oke, sudah selesai ya. Jadi langkah terakhir kita akan lakukan test ping. Untuk test ping ke antar PC ini ya. Sini kita bisa pakai CMD aja langsung. Ke command prompt.
kita bisa tes ping 192.168.20.10 ya. Jadi dia akan RTO dulu ya pertamanya, lalu kan DDL ya. Oke, sebenarnya ada langkah cepatnya, kita bisa kirimkan saja nih pesan ini langsung aja. Kita bisa lihat dari sebelah kanan ini successful ya. Lanjut si saat ini yang bawah ini ke sini successful juga ya. Oke, untuk soal yang pertama sudah selesai. Lanjut kita akan mengerjakan soal yang kedua ya. Sini kita exit dulu aja. Oke, simpen aja dulu. Baik, kita akan lanjutkan soal yang kedua ya. Sini kita bisa lihat dulu soal kedua, yaitu konfigurasi OSPF single area ya. Itu hubungkan dua router, aktifkan OSPF dengan proses ID 1. Daftarkan network yang terbang langsung menggunakan wheel turn mask yang tepat ke dalam area 0. Oke, langsung saja kita buka G-School kita. Sini kita bisa tambahkan dulu ya PC. Satu, dua. Lalu untuk routernya ada 2. Oke, lanjut kita akan hubungkan kabelnya ya. Jadi urlnya seperti ini. Kita hubungkan dulu dari PC ini router ini. Lanjut dari sini dari router satu ini ke router B, lalu sini. Oke, sudah. Sini kita kasih nama dulu aja, router A. Ini router B ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP router di A dulu ya. Kita ke sel I. Ini kita klik no aja. Enable const. Sini kita akan interface ke di sini dulu ya. Sini kita bisa ketik FA00 dari sini ya. Di int FA 0/0, lalu IP address-nya itu 92.168.1.1 aja ya. Lalu untuk statusnya 255.255.255.0. Lalu jangan lupa untuk no shutdown dulu. Oke, sip. Lanjut kita interface ke router B nya ya. Sini ada FA0/1, itu int FA0/1. Lalu untuk IP address nya sini 10 1 aja ya, kita atur. Lalu untuk ininya 255.255.255.252 ya. Lalu jangan lupa untuk no shutdown nya. Oke, lanjut kita ke router B ya.
pakai CLI ini, kita Arduino aja, terus kita enter enable const. Lanjut sini ada interface yang mengarah ke kita interface ke PCB dulu ya. Sini kita bisa ketikkan int a0/0 ke interface sesuai dengan interface ya F00, lalu IP address-nya 92.168.251 ya. Itu 255.255.0. Dan apa untuk 0 shutdown. Exit. Oke, interface ke router A dulu ya. Oh, saya kebalik ini. Turun int fa0/1. Oh, saya ubah ini aja dulu. Kebalik 55.255.252. Oke, balik turun fa00 itu yang arah ke router A, jadi kita kebalik, jadi interface fa01 yang arah ke sisi sebelah kanan. Ini baru fa0/1 ya. Lalu untuk IP address-nya 255.255.255.0 ya. 201. Ya, exit. Oke, pertama kita akan menentukan router OSPF-nya ya. Kita ke router A dulu. Sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu untuk networknya yaitu 192.168.1.0, lalu 0.255 kita pakai area 0 ya, sesuai dengan soal. Oke, lanjut, ada yang mengarah ke ini ya, routernya itu network 10.0.0.0.0, filter masnya 0.0.3, area 0. Oke, ada tipe. Oke, kita exit. Oke, selanjutnya kita aturkan OSPF di router B ya. Sini kita bisa sama aja ya, router OSPF 1, lalu network yang ini, terus
2.0.255 area 0. Jut network 10.0.0.0.0.0.0.0.3 area 0. Oke, klik exit. Lalu kita akan set configuration untuk IP-nya, PC-nya ya. Ini kita untuk si A dulu. Sini kita pastikan 192.168.1.10. Default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk PC satunya lagi sini kita API configuration ini 192.168.2.10 ya. Sini default gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Oke, untuk melihatnya kita bisa show IP neighbor ya. Show IP OSPF naik. Lalu untuk show IP root. Oke, sini. Ya. Ini kita akan testing ke ini ya. Kita coba dulu dari PC ini. Di sini akan file dulu, lalu kita double klik. Progress file. Aduh, harus file nih. Sebentar. Terus F1 1 Oh, di sini kita ada yang salah ya. Sini kita ada yang salah. Saya belum 10.10.0.0.0.0.0.3 ini area 0 ya. Jadi kesalahan saya di sini ya.
Nah ini 0.3 ini kurang 1 ya nolnya. Sini perbaikin dulu. Mau 10 10 10 0 0 0 0 0 0. Oke, kita coba cek lagi ya. Tadi nggak ada kayaknya. Coba kita cek show IP OSPF naik. Nah, baru ada. Coba show IP route. Oke, sudah. Oh ya, ini jadi ada salah. Oke, harusnya bisa kita saling ping ya. Progress have successful ya. Tadi saya salah untuk masukkan network di router A nya ya. Coba kita kirimkan lagi. Successful ya. Oke, sekian dari video soal yang kedua. Lanjut kita soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya. Soal ketiga yaitu implementasi DHCP rela, yaitu letakkan DHCP server di belakang router A, letakkan basican di belakang router B, gunakan perintah IP helper address interface router B yang mengarah ke PC agar PC meletakkan IP secara otomatis di area server pusat. Oke, langsung aja kita buka Cisco lagi. Ini kita memerlukan server 1, lalu ada router, ada router satu lagi, lalu ada PC 1 ya. Sini saya beri nama dulu router A ini ya. Ini router B nya. Oke, kita sambungkan kabel otomatisnya dulu ya. Ini bisa kita kabel ini, lalu dari server ke router A, dari router A ke router B, lanjut router B ke PC kliennya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masukkan set IP server ya. Kita ketik ke server, kita ke desktop, kita IP configuration, sini kita static, addressnya 10 10 10 2 kebanyakan dia. Oke, sini untuk subnet masnya 255.255.0, lalu gateway-nya 10.10.1. Lanjut kita aktifkan dia server, kita double klik di tab service. Ke DHCP, kita on kan, sini kita bisa name aja ya, bebas.
Untuk network gateway-nya sini kita gunakan 2020. Satu, dan servernya untuk start IP-nya 20. Subnet masknya 2555.0 sama ke sini max usernya kita 50. Oke, klik add terus kita save. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router A. Kita enable const. Sebenarnya kita interface ke server dulu ya, yaitu FA00. Lalu IP addressnya 10.10.10.1 255.255.255.0 dan lanjut kita interface ke router B nya, pastikan dia sudah hijau, itu FA01. Sini kita kecilkan int FA01, IP addressnya sini kita menekan 172.16.0.1 255.255.255.252 ya. Oke. Selanjutnya kita akan static route ya ke jaringan klien. Di sini kita bisa ketikkan IP route 20.20.20.0 255.255.255.0 172 16.0.2. Oke, udah. Terakhir kita akan selanjutnya kita akan konfigurasi ke router B plus DHCP relay-nya ya. Kita ke CLI di sini no enable const. Kita interface dulu ke router A nya, yaitu FA01 ya. Sini int FA01, IP addressnya 172.16.255.255.255.255.252 1. Oh, kebalik guys. Kebalik lagi kita. Turun interface FA00. Oke, kita ubah dulu aja yang ini. Salah satunya itu aturan sini
coba dulu ya. Oke. Nanti kita static root ke jaringan server ya. Di sini kita root 10 0,55.0.0.0.72.16.0.1 yang tipe. Nah, kita akan tes ping ya. Tes fisik kalian dapat update otomatis apa tidak ya. Sini kita bisa ke desktop, ke configuration, kita bisa lihat dia pakai ke DHCP apakah berhasil. Oke, sini sepertinya ada yang salah. Saya lihat terlebih dahulu ke router A dulu, saya lihat dulu. Ada yang salah. Oh, ini ada yang salah. Oke. Kita lihat di router Bing dulu. Sepertinya ada yang salah. Bing. No. 55.
ini ada IP. Oke, root 10.10.055 72 011. Oke, kita coba dulu di sini. Oh, sudah berhasil ya ini. Sudah successful. Tadi ada mungkin error Cisco-nya atau gimana. Successful ya, sesuai yang diharapkan. Oke, kita lanjut ke soal keempat ya. Oke, kita akan lanjut ke soal keempat ya. Sini kita akan menerapkan extension ACL, gunakan extension ACL Om100 Plus untuk memblokir akses layanan HTTP port 80 dari PC1 menuju server pusat. Pastikan PC tetap bisa melakukan ping ICMP ke server tersebut. Terapkan ACL pada antarmuka router yang tepat sesuai standar. Sini kita buka Cisco lagi ya. Ini kita memerlukan untuk ada PC, router, dan server ya. Ini kita tambahkan PC, lalu ada router, dan server ya. Lanjut kita ini pakai kabel dari router ke server. Oke. Langkah selanjutnya kita akan set IP PC1 dan server. Kita ke PC dulu. Kita ke IP configuration. Sini kita gunakan IP-nya 192.168.10. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1. Lalu kita ke server. Kita ke server. Kita ke desktop. Kita ke IP configuration. Ketiknya 10.10.10.000.2 sampai masnya sama 255.0. Ini kok aku nggak mau ini. Default gateway-nya 10.10.10.000.1 ya. Oke, kita aktifkan HTTP di server. Kita ke service, lalu HTTP-nya pastikan on ya, ini sudah on. Lalu kita konfigurasi IP routernya. Misalnya kita ke router, sini enable const, lalu int a (0/0) ya, yang mengarah ke PC.
Sini kita ketikkan IP addressnya 192.168.255.255.255.0. Jangan lupa untuk no shutdown. Exit. Lanjut kita yang mengarah ke server ya, itu interface 01. Addressnya 10.10.10.1.255.255.255.0. Jangan lupa untuk no shutdown. Oke, sudah. Exit. Selanjutnya kita akan pakai standar ACL nya ya. Sini kita buat access list. Access list 100 ini. TCP host 92.168.1.10 host 10.10.10.10.00.2 EQ 10. Access list 100 ini TCP host TCP host 198.1.10 host 10.10.2.380. Access list oh, cuman gara-gara ini doang. Nah, bisa guys. Lanjut kita akan permit ya. Sini kita akses lagi. Access list 100 permit ICMP host 192.168.1.10 host 10.000.2. Oke, ini kita selanjutnya ke permit semua traffic lain agar tidak kena implicit DNS. Sini kita access list 100 permit IP anyway. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan terapkan ACL ke interface-nya ya. Sini nt fa0/0 IP access group
Oke, selanjutnya kita akan produksi cek ACL-nya ya. Di sini kita bisa show ya, sudah ya. Selanjutnya kita akan tes ping di PC 1 ya. Signal ini tes ping, ping coba ke 10.10 2 ya, 10.10 10.10.000.2 ya. Oke, pertama dia akan nyetir, lalu akan DDL ya. Selanjutnya kita akan tes HTTP-nya gitu ya ke web browser. Kita coba sabar ya, kita tunggu dulu. Sini kita ketikkan HTTP 10.000.2. Oke, protokol not support, port diblokir ya. Oh, ada yang kurang ini. Oke, dia akan RTO ya, karena kita sudah blokir port 80-nya akan diblokir ya. Oke, sudah selesai ya untuk soal nomor 4 ini. Dia bisa ke sini, tapi kalau pakai HTTP dia akan timeout ya tuh. Oke, sekian dari video saya dari soal 1 dan 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.